Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel ini, kami dari kelompok 6 akan membahas penipuan dan pengalaman dalam komputer, yang mana kelompok kami yang beranggotakan Chalis Ilham Zidni, Jamilah, dan Mila. Yang pertama, kita akan menjelaskan beberapa jenis serangan komputer, yaitu Botnet jaringan robot. Apa itu Botnet jaringan robot? Botnet jaringan robot adalah kejahatan cyber yang memungkinkan peretas dapat merusak server, mencuri data, dan dapat mengirimkan malware berbahaya. Yang mana tujuan Botnet jaringan robot itu jaringan komputer yang dibajak dan proses pembajakan komputer. Dan yang kedua adalah serangan denial of service. Apa itu serangan denial of service? Serangan denial of service adalah serangan yang menuju sistem dalam internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, spoofing. Apa itu spoofing? Spoofing adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet seperti komunikasi, website, SMS, dan email. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan komputer? Penyalahgunaan komputer sebagai tindakan ilegal, apapun yang membutuhkan pengetahuan teknologi untuk melakukan tindakan awal kecurangan, penyelidikan, dan pelaksanaannya. Ada beberapa jenis serangan dan penyalahgunaan komputer, yaitu cross-site scripting, hacking, spamming, spoofing, serangan injeksi SQL, serangan zero day, serangan cross-site scripting, serangan man in the middle, serangan teknik salami, serangan spionase ekonomi, serangan cyber bullying, serangan sexting, serangan penipuan lelang internet, serangan penjelajah situs, serangan terorisme internet. Apa yang dimaksud cross-site scripting? Cross-site scripting merupakan kejahatan keamanan website dengan memanfaatkan celah keamanan pada form input website. Dan apa yang dimaksud spamming? Apa itu spam? Spam atau bisa juga berbentuk junk mail adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirimkan berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Apa yang dimaksud dengan spoofing? Spoofing adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi seperti email, website, dan SMS. Apa itu SQL injection? SQL injection merupakan jenis serangan injeksi yang memungkinkan untuk mengeksekusi statement SQL yang berbahaya. Apa itu serangan zero day? Serangan zero day adalah dia mengambil dari celah keamanan suatu perangkat lunak yang tidak diketahui pengembangnya. Peretas dapat mengeksploitasi celah keamanan tersebut untuk merusak program, data, dan atau jaringan. Apa itu serangan man in the middle? Adalah serangan cyber yang dilakukan untuk mencuri informasi dan mematai-matai korban. Apa itu serangan salami? Serangan salami adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan opsi. Apa itu spionase? Spionase adalah suatu aktivitas mengintai atau memata-matai suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengambil informasi penting rahasia. Apa yang disebut dari cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan dunia maya, ialah bullying perlindungan dengan menggunakan teknologi digital. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kelas selanjutnya, yaitu Jamilah.
Social engineering atau dikenal dengan rekayasa sosial merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi psikologi manusia. Makna luasnya adalah menggunakan pendekatan sosial atau kemanusiaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kejahatan digital, teknik rekayasa sosial dipakai penjahat untuk menipu korban. Banyak ditemui akun media sosial diambil alih oleh orang lain, seperti akun Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Aplikasi yang tadinya dapat diakses dan dapat digunakan saat ini tidak dapat diakses lagi. Username dan password yang dimasukkan sudah tidak sesuai lagi. Hal ini terjadi karena akses akun telah beralih kepada orang lain. Dapat kita lihat bersama-sama, berikut adalah isu dan teknik rekayasa sosial. Yang pertama ada chipping, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Yang kedua, pencurian identitas. Yang ketiga, posing, yaitu menciptakan bisnis secara terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Yang keempat, phishing, yaitu mengirimkan sebuah pesan elektronik seolah dari sebuah perusahaan yang sah. Yang kelima, carding, yaitu melakukan kegiatan pada kartu kredit curian. Yang keenam, firming, yaitu mengarahkan lalu lintas situs web palsu. Yang ketujuh, evil twin, yaitu sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama, seolah menjadi titik sebuah akses nirkabel yang sah. Yang kedelapan, typo squatting, yaitu pembaca URL. Selanjutnya, yang kesembilan ada tab sniffing, yaitu secara diam-diam mengubah tab dari browser yang dibuka untuk mendapatkan ide dan kata sandi pengguna ketika korban masuk ke dalam situs tersebut. Yang ke-10, skivinging, yaitu mencari dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Yang ke-11, skimming, yaitu penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk pengguna berikutnya. Dan yang terakhir adalah menguping. Menguping itu adalah mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data yang ditujukan kepada orang lain. Ada beberapa upaya dalam melindungi penipuan berbasis social engineering, di antaranya pertama, tidak melakukan klik pada link yang tidak dikenal atau mencurigakan. Yang kedua, hindari percakapan dengan orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, hindari download aplikasi atau dokumen yang tidak dikenal. Selanjutnya, tidak memberikan informasi rahasia seperti password, PIN, dan kode OTP kepada siapapun. Selanjutnya ada batasi penggunaan WiFi publik seperti di kafe, bandara, atau tempat-tempat umum, terutama pada saat transaksi elektronik. Dan yang terakhir, lakukan perubahan password atau PIN secara berkala, dan jangan disamakan password atau PIN untuk semua kartu atau layanan yang digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis malware. Adapun jenis-jenis malware yaitu pertama, spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka dan digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan pengguna. Yang kedua itu adware. Advertising supported software atau adware adalah software yang mendistribusikan atau menayangkan iklan online yang berbentuk pop-up secara otomatis dan tanpa henti. Adware ini biasanya berpotensi membawa malware hingga dapat menginstal aplikasi tanpa izin dari pemilik ponsel. Selanjutnya, scareware adalah perangkat lunak yang digunakan oleh para scammer dunia maya untuk menakut-nakuti kamu agar membeli atau menginstal perangkat lunak tertentu. Selanjutnya, ransomware adalah salah satu jenis malware yang menyerang perangkat Anda dengan menskripsi file atau data Anda sehingga dapat dibaca oleh perangkat yang Anda gunakan. Selanjutnya, keylogger. Keylogger ini adalah software hacking yang mampu membuat data-data sensitif atau penting pada komputer korban. Trojan horse yang lebih sering disebut Trojan adalah jenis kode atau perangkat lunak berbahaya yang terlihat sah
tetapi dapat mengendalikan komputermu. Bom waktu atau bom logika adalah sebuah program yang tidak aktif hingga beberapa keadaan atau suatu waktu tertentu memicunya. Packet Sniper dikenal juga dengan Network Analyzer atau Edharman. Sniper merupakan aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data atau jaringan komputer. Paket Sniper menggunakan metode Packet Sniper, yaitu proses menangkap setiap paket yang ditransmisikan melalui jaringan dan menganalisis isinya. Selanjutnya, Roachcut atau sekumpul program yang bertujuan untuk menyembunyikan file. Pada port yang terbuka, registry, key, driver, dan proses yang sedang berjalan di tempat dia bernaung. Tujuan dari Roachcut adalah untuk menyediakan jalan bagi attacker agar aktivitasnya tidak terdeteksi dan tersembunyi. Selanjutnya, Superzipping adalah penggunaan tidak sah dari program utility Superzip yang dikembangkan oleh IBM untuk melewati beberapa pengendalian sistem yang kemudian melakukan kegiatan tidak legal. Selanjutnya itu serangan virus. Merupakan masalah umum yang terjadi pada komputer atau laptop. Bisa dibilang virus komputer merupakan program atau aplikasi yang dapat mengendalikan dan menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program data lainnya. Selanjutnya itu ada worm, merupakan salah satu jenis wormer yang memiliki tujuan berbeda dengan virus. Worm tidak menginfeksi data dan program, tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusui komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth jaringan. Bluebugging adalah bentuk serangan bluetooth yang sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran. Selanjutnya, perangkat lunak torpedo, yaitu perangkat lunak yang menghancurkan wormer saingan terhadap mengakibatkan peperangan wormer. Di antara pengembang yang bersaing, scammer merupakan perangkat lunak berbahaya, tidak ada manfaat, yang juga menggunakan taktik menakut-nakuti. Yang terakhir itu program Sid Anugrah Raffi.